Dunia sedang berubah dengan kemajuan yang cepat serta di luar kebiasaan kita. Kita terkaget-kaget dengan semua kemajuan yang terjadi. Pilihannya, apakah kita memusuhi perubahan yang sedang terjadi, ataukah justru kita memanfaatkan perubahan-perubahan yang ada demi kemajuan? Semua itu ditentukan oleh kapasitas hati dan pikiran kita. Apakah kita mau berpikiran besar dan berlapang hati? Jadilah orang yang relevan dengan perubahan, sehingga kita bukan jadi Kristen yang jadul, bukan jadi pengusaha yang terbelakang, bukan jadi orang tua yang old style, bukan jadi hamba Tuhan yang terpuruk, dan bukan jadi orang-orang yang akhirnya menangis terhadap perubahan yang terjadi. Bersama Tuhan yang Maha Besar, kita harus punya pikiran dan hati yang besar. Jika Anda mau, ayo coba ketiklah, katakan, aku mau punya hati dan pikiran yang besar. Sekali lagi, aku mau punya hati dan pikiran yang besar. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Senang sekali hari ini saya Pastor Lukas Kusuma boleh melayani setiap saudara dalam program Mesbah Mujizat. Dan saya percaya dimanapun Anda menyaksikan program ini, kiranya kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita belajar akan firman Tuhan hari ini, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan BMC Worship. Aku percaya ada mujizat. Shalom sahabat mujizat, aku percaya ada mujizat. Makalah Tuhan jadi andalan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah pujian dan penyembahan ini menjadi iman buat hidup kita. Haleluya, mari kita puji Dia lebih lagi. Haleluya, amin. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi
dikatakan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan dengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Haleluya, amin. Kami menang bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau yang membela setiap kami Tuhan. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Akan menang bersamamu. Karena Engkau yang berjalan di depan bagi setiap kami Tuhan. Karena Engkau yang membela setiap kami Yesus. Di tangan kami Tuhan Yesus di pihakku. Kami menjadi umat menang. Haleluya. Akan menang bersamamu. Kemenangan hanya sediakan. Kami terima kemenangan Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Kami Tuhan Yesus di pihakku. Mari katakan Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang yang bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersama. Tuhan pemenang. Tuhan pemenang. Engkau yang menyertai setiap langkah-langkah kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar untuk menghadapinya Tuhan. Amin. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan hanya sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Hanya bersama-Mu saja kami boleh mendapatkan kemenangan Tuhan. Amen. Hanya Engkau Tuhan di pihak kami Tuhan. Amen. Jika Engkau sudah membuka pintu Tuhan, tidak ada satu pintu yang tertutup Tuhan. Amin. Karena kami percaya Engkau yang membuka setiap jalan-jalan kami Amin. Tuhan. Engkau yang memberikan jawaban dalam setiap pergumulan doa kami.
Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber daripada kemenangan itu sendiri. Biar kami memiliki iman lebih lagi Tuhan, untuk kami semakin lagi dekat denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ini boleh berbicara melewati hamba-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Tuhan pemenang yang memberi kita kemenangan. Apapun tantangan kita, bersama dengan Tuhan kita akan lebih daripada pemenang. Itulah pujian yang kita sonaikan bersama dengan BMC Worship. Jika Anda percaya, ayo coba ketik katakan, ku akan menang bersama Yesus. Ku akan menang bersama Yesus. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat Mesbah Mujizat dimanapun Anda menyaksikan program ini. Kiranya kebaikan Tuhan senantiasa berlimpah-limpah buat setiap saudara. Dan jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa Anda share kepada teman-teman saudara. Anda juga komen yang baik, serta Anda pencet like-nya, jempolnya, serta subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari ini saudara sekalian, saya akan membagikan sebuah kebenaran firman dengan judul Jangan Jadi Kata Dalam Tempurung. Kata dalam tempurung merupakan peribahasa Indonesia tentang orang yang berhati sempit serta berpikiran sempit. Sang kata yang ada di dalam tempurung merasa dunianya seluas tempurung itu, merasa bahwa dia adalah orang yang sudah tahu segalanya. Ia melihat dan berpikiran sebesar tempurung yang ternyata sempit. Jadi jangan jadi kata dalam tempurung adalah sebuah ajakan agar semua kita mempunyai pikiran dan hati yang luas. Bukan lagi kita punya hati yang sempit dan pikiran yang sempit. Pemazmur Daud, dia menaikkan doa kepada Tuhan. Menarik sekali, apa doa Daud? Lihat dalam Mazmur 25 ayat 17. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Keren sekali doa Daud ini. Dia berkata kepada Tuhan, lapangkanlah hatiku yang sesak, perluas hatiku yang sempit, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Dari ayat ini, pemazmur Daud dia berdoa, minta agar Tuhan melapangkan hatinya yang sesak, hatinya yang sempit, agar jadi hati yang lapang dan hati yang luas. Daud menyadari dia perlu untuk pertolongan Tuhan, untuk dia punya hati yang luas, hati yang lapang, bukan hati yang sesak. Dan ayat ini berkata bahwa saudara sekalian, lapangkanlah hatiku dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Artinya selama hati dan pikiran kita sesak atau sempit, maka kita belum bisa keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita alami. Sebaliknya, saat hati dan pikiran kita tidak lagi sempit, tidak lagi sesak, tapi luas, maka kita akan mampu untuk keluar dari setiap kesulitan-kesulitan kita. Yang percaya, katakan amin. Nah, lihat betapa pentingnya mempunyai hati dan pikiran yang luas, agar kita bisa keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi, agar kita tidak kalah dalam persaingan bisnis, agar kita tidak sampai terpuruk dengan setiap perubahan-perubahan dalam pelayanan, tidak sampai kita menjadi orang-orang yang terbelakang, tetapi kita bisa keluar dari kesulitan kita. Hari ini kalau ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan soal pekerjaan, keuangan, mintalah kepada Tuhan. Tuhan, lapangkan hatiku yang sesak, dan lapangkanlah pikiranku yang sesak,
berikan aku hati yang luas, berikan aku pikiran yang luas, supaya aku tidak seperti katak dalam tempurung, sehingga aku mampu keluar dari setiap kesulitan yang aku hadapi. Kalau ada saudara yang sedang mengalami kesulitan dalam pelayanan, kesulitan dalam keluarga, kesulitan dalam mendidik anak-anak generasi milenial Z sekarang, kesulitan di dalam saudaraku berbagai area hidup saudara, mari kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kepada kita hati dan pikiran yang lapang, yang luas. Dan kita sendiri juga harus mau diperluas hati dan pikiran kita. Yang mau ayo coba katakan, Tuhan perluas hati dan pikiranku. Ayo coba ketik, Tuhan perluas hati dan pikiranku. Saudara sekalian, lihat betapa mengerikannya kalau kita terus hidup dengan hati dan pikiran yang sempit. Lihat contoh bangsa Israel saat mereka di dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Di saat mereka sudah lihat tanah perjanjian, itu sudah di depan mata. Lalu Tuhan perintahkan agar Musa mengirim 12 pemimpin dari 12 suku Israel untuk mengintai tanah perjanjian. Lihat apa yang terjadi, saudara sekalian. Ada 2 kelompok orang, yaitu orang yang berpikiran sempit dan berpikiran yang luas. Lihat dulu dalam Bilangan 13 ayat 33. 10 pemimpin Israel yang berpikiran sempit, dia berkata begini, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Wow, mereka itu seperti raksasa, musuh besar seperti raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang kecil. Kita tidak mungkin mampu mengalahkan musuh. Nah, saudara sekalian, ada 10 pemimpin Israel yang berpikiran dan berhati sempit, yang memandang musuh di Kanaan seperti raksasa besar, sementara mereka memandang diri mereka kecil seperti belalang. Saudara, ini sama seperti katak dalam tempurung. Dan akibatnya 10 pemimpin Israel yang punya hati dan pikiran yang sempit ini menularkan kepada orang-orang Israel ketakutan serta pikiran yang sempit juga. Ingat, pemimpin yang berhati sempit akan menularkan anak buahnya juga berhati sempit. Sebaliknya, pemimpin yang berhati besar akan menularkan hati yang besar kepada orang-orang yang dipimpinnya. Berbeda sekali dengan 2 pemimpin Israel yang punya hati dan pikiran yang besar, yaitu Yosua dan Kaleb. Lihat di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-9. Hanya, kata Yosua, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka, musuh Kanaan, mereka akan kita telan habis. Kita ini bukan belalang, kita ini bukan katak dalam tempurung, kita ini bersama Tuhan raksasa, musuh itu akan kita telan habis. Yang melindungi mereka, melindungi musuh, Kanaan, sudah meninggalkan mereka. Mereka nggak ada perlindungan, sedang Tuhan menyertai kita. Yosua memastikan Tuhan yang Maha Besar menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kekasih Tuhan, Yosua dan Kaleb memandang Tuhan yang Maha Besar menyertai mereka. Tuhan yang Maha Besar lebih besar daripada setiap musuh dan tantangan. Sehingga itu membuat cara berpikir Yosua dan Kaleb besar. Hati mereka juga besar. Sehingga mereka percaya bersama Tuhan, mereka bisa telan habis musuh raksasa itu. Bukan lagi memandang diri seperti belalang yang kecil, tetapi kita bisa lihat bahwa musuh, tantangan, kesulitan yang kita hadapi seperti belalang kecil yang akan kita telan. Inilah perbedaan antara katak dalam tempurung dengan katak yang sudah di atas gunung. Saudara sekalian, hari ini
Mari kita belajar. Ini merupakan sebuah peringatan buat kita. Apakah selama ini kita jadi suami yang berpikiran dan berhati sempit? Apakah kita selama ini jadi istri yang berpikiran dan berhati sempit? Apakah kita menjadi anak atau orang tua atau hamba Tuhan, karyawan atau pengusaha atau politician yang berhati sempit, berpikiran sempit? Lihat akibat 10 pemimpin bangsa Israel yang terus di dalam saudaraku pikiran yang sempit, hati yang sempit. Mereka akhirnya terus berada dalam kesulitan di padang gurun. Dan mereka 10 pemimpin ini mati kena tulah. Dan juga akhirnya bangsa Israel yang ikut berpikiran sempit tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Sebaliknya Yosua dan Kaleb bisa memimpin generasi muda bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Nasib dan keadaan orang yang berhati sempit dengan berhati luas akan berbeda. Nasib dan keadaan orang yang berpikiran luas dan berpikiran kecil itu akan berbeda. Saudara, pada waktu saya sekeluarga beberapa saat yang lalu ke Bali, saya diceritain oleh supir yang kami sewa untuk mengantar selama beberapa hari itu. Supir ini asal orang Bali dan dia cerita bahwa daerah Canggu, Bali, yang banyak turis bule-bulenya, hari ini sebagian propertinya dikuasai oleh orang Rusia. Lalu saya tanya, gimana ceritanya? Lalu ternyata diceritakan pada masa pandemi, ketika tidak lagi ada turis yang datang ke Bali, maka semua orang, para pemilik properti itu ketakutan. Semuanya drop. Hotel-hotel yang sudah mahal jadi murah. Karena apa? Karena nggak ada orang datang ke Bali. Dan di saat itu orang-orang yang hopeless, yang putus asa, yang menganggap bahwa pandemi ini adalah akhir dari segala-galanya. Mereka yang berhati sempit, berpikiran sempit, mereka segera menjual atau mengontrakkan, saudaraku, semua tempat-tempat mereka dengan murah. Dan di saat semua orang pesimis ketakutan di Bali, justru orang-orang Rusia yang ada di Bali, mereka ada yang beli properti dengan harga murah, ada yang sewa properti harga yang murah, baik toko maupun restoran disewa dengan harga yang murah, kontrak langsung panjang berapa puluh tahun. Dan Anda tahu apa terjadi? Begitu pandemi selesai, turis kembali naik, dan Bali kembali normal, bahkan lebih ramai daripada sebelum pandemi. Maka Anda mengerti, orang-orang Rusia itu akhirnya justru menyewakan kepada orang-orang Indonesia, pengusaha-pengusaha Indonesia, untuk buka toko, untuk buka restoran. Dan orang Rusia itu akhirnya, saudaraku, menjadi orang yang mendapat banyak keuntungan. Kenapa? Karena mereka berpikiran besar, berpikiran luas, dan mereka memandang bahwa pandemi bukan akhir segala-galanya, tetapi justru kesempatan untuk mereka mendapat properti demi properti dengan harga murah yang akhirnya akan bounce back atau kembali menjadi harga yang mahal, bahkan lebih mahal dari sebelum pandemi. Saudara, ini contoh yang nyata. Ketika orang lain ketakutan, pesimis, melepas semua properti, malah mereka tutup toko, mereka tutup restoran karena nggak mampu bayar lagi. Dan pemiliknya pun juga ketakutan. Lalu mereka menyewakan dengan harga murah, asal siapapun bisa dan mau menyewa. Dan orang-orang Rusia ini, hari ini katanya di Canggu, jadi orang-orang yang sukses, karena mereka menguasai properti-properti yang ada di daerah sana. Saudara, hari ini, jangan jadi orang yang terus seperti katak dalam tempurung. Tapi mari kita jadi katak yang ada di atas gunung. Yang setuju, ayo coba ketik, katakan, saya tidak mau jadi katak dalam tempurung. Ayo coba ketik, saya tidak mau jadi katak dalam tempurung. Nah, bagaimana cara tidak jadi katak dalam tempurung? Izinkan saya membagikan 3 rahasia hari ini. Rahasia yang pertama adalah, keluarlah dari tempurungmu yang sempit.
keluarlah dari tempurungmu yang sempit. Apa tempurungmu yang membuat selama ini wawasanmu sempit, yang membuat hatimu sempit, yang membuat pikiranmu sempit? Mungkin itu adalah tempurung ketakutan, trauma, kegagalan di masa lalu, yang membuat akhirnya kita seperti kata di dalam tempurung. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Memang kita nggak boleh ngawur, kita harus punya hitungan dan iman. Tapi saudara sekalian, jangan terus tinggal dalam ketakutan-ketakutanmu. Hidup ini memang penuh dengan resiko. Dan hanya orang sukses adalah orang-orang yang berani mengambil resiko. Mungkin ada beberapa saudara yang sudah lama pacaran tapi belum berani menikah. Karena engkau takut. Hari ini, saudaraku, Anda harus keluar dari tempurungmu yang sempit, dari ketakutanmu. Apa tempurung yang sempit yang kita harus tinggalkan? Mungkin itu adalah zona nyaman kita. Kebiasaan yang sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun. Cara bekerja, cara melayani, cara mendidik anak yang sudah diwariskan dari nenek moyang kita, cara kita mengelola uang. Nah, mungkin zona nyaman itulah yang menjadi tempurung saudara selama ini, yang membuat kita berhati dan berpikiran sempit. Ayo keluar dari tempurungmu yang sempit. Mungkin tempurungmu adalah kesombonganmu, merasa diri hebat, merasa diri paling jagoan, merasa diri paling benar. Apalagi kalau hamba Tuhan merasa diri paling benar di antara hamba Tuhan yang lain, yang merasa pengajarannya yang paling benar, sementara pengajaran hamba Tuhan yang lain itu tidak benar. Wow, ini seperti kata dalam tempurung. Apalagi juga, saudaraku, Anda yang selalu berkata bahwa, oh, aku ini orang yang berpengalaman, aku orang yang jago, aku orang yang punya banyak pengetahuan, aku orang yang berpendidikan tinggi. Nah, jangan sampai semua itu jadi tempurung yang membuat kita jadi seperti kata dalam tempurung. Mungkin itu juga adalah pembenaran dirimu, di mana kita selalu cari excuse. Oh, saya gagal yang memang karena saya korban daripada kelesuan ekonomi. Oh, saya terpuruk ya memang karena saya ini adalah korban dari orang-orang yang serakah. Nah, kalau saudara terus berada di dalam tempurungmu yang sempit, engkau tidak akan pernah keluar dari kesulitan saudara. Hari ini, cara pertama untuk kita tidak jadi kata dalam tempurung adalah keluarlah dari tempurungmu yang sempit. Coba renungkan dan minta Roh Kudus mengingatkan, tempurung-tempurung apa yang selama ini menghambat kehidupanmu. Mungkin itu juga adalah tempurung kebencian, kepahitan, sehingga kita akhirnya terus tinggal di dalam pikiran dan hati yang sesak, karena kita tidak mau mengampuni dan tidak mau berdamai dengan orang itu. Hari ini, keluarlah dari tempurungmu yang sempit. Ayo coba ketiklah, katakan, saya mau keluar dari pikiran yang sempit. Ayo coba ketik, saya mau keluar dari pikiran yang sempit. Yang kedua, cara tidak jadi kata dalam tempurung, yang kedua adalah melompatlah setinggi mungkin. Seperti kata itu, gimana dia bisa keluar? Dia harus berani melompat setinggi mungkin dari tempurung itu. Bongkar pikiranmu yang sempit. Bongkar hatimu yang sempit. Perluas wawasan dan cara berpikirmu. Belajar dari orang lain. Belajar dari kesuksesan dan kegagalan orang lain. Bahkan kita harus berani bermimpi besar. Melompatlah setinggi mungkin. Saya tertarik sekali bagaimana, saudaraku, Indonesia dipimpin oleh Presiden Jokowi sudah berada di lompatan-lompatan kemajuan. Tetapi kita terus berdoa agar presiden yang terpilih 2024 adalah presiden yang akhirnya bisa melanjutkan agar Indonesia tidak terus jadi kata dalam tempurung, tapi sebagai bangsa yang terhormat, bangsa yang maju, yang mengalami lompatan-lompatan yang hebat, baik dalam ekonomi, politik, baik dalam soal kesatuan, dan juga keharmonisan, serta saling menghormati antar suku, agama, dan sebagainya. Saya berdoa, biar kita belajar untuk lompat
dari setiap, saudaraku, masalah pergumulan kita, keterpurukan kita. Ingat, kita punya Tuhan yang maha besar. Dan jika Tuhan yang maha besar menyertai kita, tidak akan ada yang mustahil. Ayo yang percaya, coba ketik katakan, saya percaya saya bisa berhasil lebih lagi. Saya percaya saya bisa berhasil lebih lagi. Sebagai hamba Tuhan, kalau ada saudara yang mungkin sudah rabun jauh, ada hamba-hamba Tuhan di masa pandemi mereka putus asa, sudah tidak lagi punya planning tentang pelayanannya di masa depan, seolah-olah sudah dalam keadaan kematian visi. Ayo kembali lompat setinggi mungkin. Bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang ketiga, yang terakhir, cara tidak jadi kata dalam tempurung. Yang ketiga adalah cepatlah beradaptasi. Setiap perubahan, setiap perluasan, awalnya pasti tidak terasa nyaman. Kita sudah nyaman dengan zona nyaman kita. Namun saat ada perubahan dan perluasan, pasti awalnya tidak nyaman. Tetapi cepatlah beradaptasi. Cepatlah untuk mengupgrade diri, menyesuaikan diri. Orang sukses adalah orang yang dengan cepat bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Jadikan perubahan sebagai ombak yang membawamu naik ke atas seperti perselancar. Jangan jadikan perubahan sebagai ombak yang menenggelamkan perahu hidupmu. Tetapi jadikan hidupmu makin naik, makin maju, alami percepatan. Karena saudara mau betul-betul, saudaraku, cepat beradaptasi. Saudara, sebagai gembala, saya menyadari bahwa pandemi ada banyak perubahan-perubahan. Kalau kita tidak cepat beradaptasi, kita akan justru jadi orang yang frustrasi. Kalau kita tidak cepat beradaptasi, kita akan jadi orang yang akhirnya stres, dan bahkan kita sudah kehilangan semangat. Tetapi saudaraku, saya bersyukur akhirnya saya mau terus diperluas oleh Tuhan hati dan pikiran saya. Dan saya berkata, ayo kita harus terus beradaptasi dengan setiap perubahan-perubahan yang ada. Kita harus merangkul perubahan sehingga kita tetap relevan. Dan sebagai pemimpin tentunya, setiap keputusan yang kita putuskan tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Tetapi ketika kita tahu bahwa setiap keputusan kita, yang pertama sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan yang kedua adalah sesuatu yang demi kemajuan dan juga relevan, maka itu akan membuat kita melihat penyertaan Tuhan, tangan Tuhan yang ajaib menyertai kita. Yang setuju, katakan haleluya. Ayo coba ketik katakan, saya mau cepat beradaptasi. Saya mau cepat beradaptasi. Jika hari ini saudara dalam keadaan ekonomi terpuruk, nggak usah gengsi lagi, nggak usah halu lagi. Ayo dengan kondisimu yang ada, kerja keras, cari Tuhan, dan bangkit, beradaptasi, maka engkau akan diangkat Tuhan. Dan kalau ada saudara yang mungkin mengalami penyakit, sedang dalam terpuruk, saudara jangan berkata bahwa engkau sudah nggak bisa apa-apa lagi. Bangkit bersama Tuhan, saudara bisa berhasil, saudara bisa mengalami terobosan. Saudara sekalian, mari kita belajar untuk kita cepat beradaptasi. Dan itu akan membuat kita bukan lagi jadi kata dalam tempurung. Ayat yang terakhir, mari kita lihat dalam Yesaya 54 ayat 2 sampai ayat 3. Lihat bagaimana pesan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya dan juga kepada kita. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bukan dipersempit, bukan dibiarkan, tapi harus diperluas. Dan tempat kemah bukan hanya bicara tempat tinggal kita, tapi tentang pikiran dan hati kita. Lapangkanlah. Bahkan juga pelayanan saudara, pekerjaan Anda, perluas. Dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkan tali-tali kemahmu, dan pancangkan kokoh-kokoh patokmu. Tuhan mau agar kita diperluas dan alami perluasan, dimulai dari hati dan pikiran yang diperluas. Ayat 3, ini janji Tuhan, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Ada perluasan, bukan perutnya yang mengembang, tapi pengaruh kita, berkat kita, pelayanan kita,
Masa depan Anda akan terus dikembangkan Tuhan. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Bukan hanya saudara, tapi anak cucu kita, baik anak rohani maupun anak jasmani, akan alami perluasan demi perluasan. Hari ini, mari kita tinggalkan semua hati dan pikiran yang sempit. Kesimpulannya, jangan jadi kata dalam tempurung, sebab itu akan menyulitkan dirimu dan menyulitkan banyak orang. Bagaimana cara tidak jadi kata dalam tempurung? Ada 3 rahasia yang kita sudah belajar. Yang pertama, keluarlah dari tempurungmu yang sempit. Ketakutan, kebencian, kepahitan, kesombongan, semua trauma, rasa diri paling benar. Ayo keluar dari tempurungmu yang sempit, supaya engkau mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Dan yang kedua, melompatlah setinggi mungkin. Terus punya semangat dan cita-cita setinggi mungkin. Sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dan yang ketiga, cepatlah beradaptasi. Rangkullah setiap perubahan bersama dengan Tuhan. Dan engkau akan jadi pemenang di dalam hidup ini. Keluar dari kesulitan, bahkan kau bisa menari di tengah-tengah kesulitan. Dan kau melihat keajaiban yang Tuhan kerjakan. Yang mau, ayo coba katakan, saya tidak mau jadi kata dalam tempurung. Saya tidak mau jadi kata dalam tempurung. Siapa saudara yang mau benar-benar alami sebuah hati dan pikiran yang diperluas oleh Tuhan, hidup yang makin berdampak, diperluas, makin maju, yang mau, mari angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, agar kami, Engkau Tuhan, melapangkan hati kami yang sesak, hati kami yang sempit, pikiran kami yang sesak, pikiran kami yang sempit, agar kami bisa keluar dari setiap kesulitan, dan kami lebih daripada pemenang. Tuhan, jamah setiap sahabat Mesbah Mujizat. Tuhan, apa tempurung-tempurung yang selama ini menghalangi kami, untuk kami bisa mengalami kemenangan. Roh Kudus ingatkan, kalau ada kebencian, kalau ada tempurung ketakutan, trauma, kalau ada tempurung rasa diri paling hebat, kesombongan, biar kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami hancurkan, dan kami mau keluar lebih dari pemenang. Kami mau melompat setinggi mungkin bersama Tuhan. Dan kami mau cepat beradaptasi. Berkati semua sahabat Mesbah Mujizat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, pelayanan. Tuhan tolong dengan ajaib, biar kami kembali bersemangat bersama dengan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Sekarang saudara kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Yesus Tuhan, menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudaraku, jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, Anda pencet like-nya, Anda komen yang baik, serta share kepada teman-teman saudara. Mesbah Mujizat akan hadir setiap hari Selasa dan Jumat jam 7 malam. Hari Rabu akan ada renungan firman yang saya sampaikan jam 7 malam waktu Jakarta. Hari Kamis juga ada pujian bersama BMC Worship. Dan hari Minggu ada 2 kali ibadah live streaming langsung dari ibadah onsite yang ada di Bethany Miracle Center, Pennsylvania di Amerika. Dan saya percaya Anda bisa follow Instagram saya, Lukas Kusuma, Instagram Bethany Miracle Center, di Facebook juga ada Bethany Church. Dimanapun Anda berada, jangan lagi jadi kata asli tempurung, tapi majulah bersama dengan Tuhan. Jadilah orang Kristen yang relevan, yang mengalami lompatan-lompatan besar bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali.